Nah, itulah sebabnya topik pembahasan pada hari ini bicara mengenai memecahkan jalan buntu kesamaan dari waktu ke waktu. Membahas tema ini kita awali dengan pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 1, yaitu ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita mulai pembacaan ayat Alkitab ini, Ibu Bapak. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dalam hitungan ketiga, yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya mundur sebentar kepada pembahasan kita di minggu pertama kemarin, Ibu Bapak. Dalam pembahasan minggu awal, ketika kita bicara mengenai tema lebih cepat dan lebih kuat, kita membaca kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dalam pembacaan kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 itu, kita temukan di ayatnya yang ketiga bagaimana pemazmur memberikan gambaran mengenai kehidupan orang percaya atau kehidupan orang beriman, yang digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil. Itu adalah gambaran kitab Mazmur mengenai orang-orang percaya. Menyadari bahwa orang percaya itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Ibu Bapak, tidak layu daunnya, menghasilkan buahnya pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka kita mencoba meneliti atau menganalisa hal-hal utama atau hal-hal penting yang diperlukan dalam menanam sebatang pohon itu apa saja. Mengingat orang percaya itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lalu dari keterangan-keterangan yang sudah kita temukan, ada sedikitnya 4 poin atau 4 hal utama dalam hal menanam pohon, supaya pohon itu bertumbuh, bertahan, bahkan berbuah dan buahnya lebat. Adapun hal yang pertama dan hal yang utama itu adalah keadaan tanahnya. Kita melihat dalam perumpamaan sang penabur yang dibicarakan di Injil Matius pasal 13, keadaan tanah itu bicara mengenai keadaan hati seseorang, atau tanah itu bicara mengenai kondisi hati seseorang. Maka dari situ kita bisa memahami bahwa hal utama dalam hal menanam pohon yang perlu kita perhatikan supaya pohon yang kita tanam itu bertumbuh, tidak layu daunnya tapi menghasilkan buahnya pada musimnya, adalah keadaan tanahnya. Karena itu orang percaya diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tanah itu bicara mengenai keadaan hati sekali lagi.
Jadi supaya kita sebagai orang percaya ini menghasilkan buahnya, kita berkembang, kita bertumbuh, kita bertahan dari musim ke musim, bahkan kita berbuah lebat dan manis sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang, maka keadaan hati kita harus tetap kita perhatikan dan kita jaga, yaitu hati kita harus tetap baik, ibu bapak. Karena itulah pesan kitab Amsal, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Lalu kemudian setelah memiliki hati yang baik merupakan faktor utama supaya kita sebagai orang percaya yang digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka hal utama kedua ialah biarkan penabur yang memilih benih. Sebelum kita memulai usaha, sebelum kita memulai pekerjaan, sebelum kita bercocok tanam, atau sebelum kita mengerjakan sesuatu, yang harus kita lakukan ialah minta petunjuk dari firman Allah, dari Tuhan, mengenai apa yang akan kita kerjakan, usaha apa yang tepat kita mulai, bagaimana kita mengelola organisasi, usaha yang kita sedang bangun, atau bagaimana kita meningkatkannya. Pedomanilah firman Allah, minta petunjuknya, berdiskusilah dengan tokoh-tokoh rohani yang sudah teruji atau yang terpercaya, ibu bapak. Nah, walau kita punya pikiran, punya pengetahuan, punya akal, kita tidak bisa bersandar dan bergantung pada pikiran kita, pada pengetahuan kita. Sebab celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kata kitab Yesaya. Nah, lalu kemudian kita menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya, supaya kita menjadi orang yang terus bertumbuh dan berbuah lebat, kita berkembang cepat. Sistem kepercayaan kita harus baik, jangan sistem kepercayaan tidak stabil. Mazmur 1 ayat 1 itu bilang, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan ada di barisan orang berdosa. Ini bicara mengenai sistem kepercayaan yang kita bangun. Apakah sistem kepercayaan kita adalah sistem kepercayaan yang sama dengan sistem kepercayaan orang-orang pada umumnya, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah? Lalu yang berikut adalah hidup dalam firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat siang dan malam. Nah, inilah yang akan menjadikan kita seperti apa yang digambarkan oleh ayat 3 kitab Mazmur. Pohon yang ditanam di tepi aliran air menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau dia buka usaha-usahanya berhasil. Kalau dia membangun rumah tangganya berhasil. Kalau dia studinya berhasil. Kalau dia kerja dalam pekerjaan pun dia berhasil. Demikian seterusnya. Setelah memahami 4 faktor utama, sehingga kita bisa menjadi orang percaya yang bertumbuh, berkembang cepat, bertahan, bahkan menghasilkan buah. Walau kita harus diperhadapkan pada musim demi musim, tapi kita bisa eksis dan kita bisa memberikan buah yang manis. Nah, maka pada hari ini saya akan membawa kita semuanya melihat sebuah kebenaran, bagaimana caranya supaya kita bisa memecahkan jalan buntu kesamaan dari waktu ke waktu. Oleh karena kita ini digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, menghasilkan buahnya pada musimnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Maka kalau kita bandingkan dengan kenyataan yang kita jalani dan kita hadapi sehari-hari, sering sekali kita justru tidak melihat diri kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bahkan kadangkala layu daun kita, kadangkala kita tidak menghasilkan buah walau sudah musimnya berbuah. Bahkan apapun yang kita kerjakan tidak ada jaminan untuk berhasil. Hal kontras juga terjadi, ibu bapak, hal yang bertolak belakang. Kadangkala kita melihat dengan semua upaya dan semua hal yang kita kerjakan, justru kita tidak melihat buah-buah yang bermanfaat seperti apa yang kita dengar dari kebenaran firman. Tapi yang terjadi ialah justru keberadaan kita ini sama dari musim ke musim.
Dari waktu ke waktu kita sudah mengerjakan hal-hal yang kita anggap akan melemparkan kita lebih cepat maju ke depan, mengalami peningkatan atau percepatan baik di dunia usaha maupun di kerohanian atau di kepribadian kita, di keluarga kita. Tapi justru tidak ada apapun yang terjadi, malah sebaliknya kemerosotan, kemunduran, bahkan yang ironis itu adalah kemandekan dari tahun ke tahun. Finansial kita sama dari tahun ke tahun, kita tetap miskin dari tahun ke tahun, kita tetap terpuruk dari tahun ke tahun, kita tidak bisa bangkit dari semua situasi dan pergumulan-pergumulan yang ada. Karena itu materi ini atau tema ini akan membawa kita semuanya untuk melihat lebih dekat di mana masalahnya sebenarnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar dari kemandekan atau dari keadaan yang sama itu dari waktu demi waktu. Doa saya di 2025 nanti yang akan datang, yang beberapa hari ke depan akan kita hadapi, doa saya di 2025, apa yang kita bahas ini akan menolong saudara melihat hal-hal yang berbeda dari 2024. Kalau 2024 ini hidup penuh dengan pergumulan, 2024 ini hidup penuh dengan tekanan, sama dari waktu ke waktu. Doa saya 2025 saudara mengalami keistimewaan, ada keajaiban yang tampak, ada hal-hal hebat, hal-hal luar biasa yang terjadi, ada peningkatan di semua area kehidupan saudara, ada pertumbuhan bukan hanya dalam hal iman atau spiritual, tapi juga dalam hal finansial, dalam hal mental, dalam hal emosional. Ada pertumbuhan yang sangat berarti, sehingga saudara benar-benar masuk dalam kategori memecahkan jalan kebuntuan, kesamaan dari waktu ke waktu. Karena itu beri perhatian yang baik. Saya tidak panjang waktunya untuk membahas ini, tapi saya berharap saudara bisa menyerap semua kebenaran-kebenaran ini dari sisi persepsi yang seragam, yaitu dari persepsi kebenaran firman Allah. Mari melihat ibu bapak, beberapa hal atau beberapa cara yang akurat sesuai dengan petunjuk Alkitab, supaya kita bisa keluar atau memecahkan jalan kebuntuan yang sama dari waktu ke waktu. Yang pertama kata Alkitab sesuai yang kita baca, supaya kita bisa keluar dari jalan kebuntuan itu ialah miliki hikmat dan pengetahuan. Saya ulang sekali lagi, miliki hikmat dan pengetahuan. Demikian keterangan ayat 5 kitab Amsal yang kita baca. Mari ayat 5 kita fokuskan di teks di slide yang muncul di depan. Kita baca ayat 5 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ada dua kata kunci yang saya temukan dalam ayat Alkitab ini ibu bapak. Dua kata kunci itu, yang pertama menambah ilmu, yang kedua memperoleh bahan pertimbangan. Kalau saudara melihat ayat 2, ayat 3, ayat 4, maka saudara akan paham makna daripada kalimat ayat 5 ini dan penggunaan dua kata kunci itu. Sebab di dalam ayat 2 dikatakan untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata bermakna. Saya langsung lompat kepada ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saya baca lagi ayat 3. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saya lanjut lagi ayat 4. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saya lanjut ayat 6. Untuk mengerti
amsal dan ibarat atau perumpamaan, perkataan serta teka-teki orang bijak. Artinya ayat-ayat di kitab Amsal ini, baiklah ayat 5, saya lompat, saya mundur lagi. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengetahuan memperoleh bahan pertimbangan. Maka daripada itu ayat 5 sebagaimana yang saya kemukakan di awal adalah kunci daripada pertanyaan-pertanyaan atau keadaan-keadaan yang digambarkan oleh ayat 2, ayat 3, ayat 4 serta ayat 6. Kuncinya ada pada ayatnya yang kelima. Baiklah orang bijak menambah ilmu, baiklah orang berpengertian atau orang bijak memperoleh bahan-bahan pertimbangan. Nah, saya mencoba masuk kepada bagian intinya, Ibu Bapak. Dua kata kunci yang dikemukakan di ayat Alkitab yang kita baca ini, yaitu menambah ilmu dan juga memperoleh bahan pertimbangan. Kedua hal ini sesungguhnya memiliki makna yang sama. Makna yang sama, maknanya ialah menjelaskan bahwa pertumbuhan dalam bidang apapun di kehidupan kita ini membutuhkan upaya yang disengaja atau yang direncanakan. Pertumbuhan dalam apapun dalam hidup kita ini, peningkatan dalam hal apapun di hidup kita ini, apakah itu pertumbuhan atau peningkatan di bidang emosional, apakah itu pertumbuhan atau peningkatan di bidang mental, pertumbuhan atau peningkatan di bidang spiritual atau kerohanian atau iman, pertumbuhan dan peningkatan di bidang finansial, pekerjaan dan lain-lain. Pertumbuhan dan peningkatan di bidang semua area kehidupan kita itu membutuhkan upaya-upaya yang terencana, upaya-upaya yang disengaja, upaya-upaya yang terarah. Sebab pertumbuhan di semua area bidang kehidupan kita tersebut itu tidak terjadi secara otomatis, tidak terjadi secara sekaligus. Biasanya pertumbuhan itu, Ibu Bapak, selalu bertahap, selalu berproses. Selesai kita dengan proses yang satu, maka akan terjadi pertumbuhan. Lewat kita proses yang satu, kita mengalami pertumbuhan kembali. Demikianlah tahap demi tahap. Tidak pernah yang namanya pertumbuhan itu terjadi secara sekaligus dan otomatis. Oleh karena itu harus diupayakan. Yang mengupayakannya adalah masing-masing individu. Karena itu penggunaan kalimat awal di ayat 5 itu cukup membuat kita seharusnya tertemplak atau tersadar. Sebab kalimat awal di bagian ayat 5 itu berkata, baiklah orang bijak mendengar. Artinya hanya orang bijaklah yang menginginkan pertumbuhan. Hanya orang bijaklah yang memiliki tekad yang kuat ingin mengalami peningkatan-peningkatan. Hanya orang bijaklah yang menginginkan atau memiliki tekad yang kuat untuk mengubah keberadaan hidupnya dan untuk membuat dia bisa menambahkan pengetahuan-pengetahuan. Hanya orang bijak saja yang akan berupaya mencari informasi, menambahkan pengetahuan, menemukan pertimbangan-pertimbangan untuk menjadikan pertimbangan atau acuan dalam memutuskan sesuatu, dalam melakukan sesuatu, atau dalam mengerjakan sesuatu. Hanya orang bijak. Di luar dari orang bijak, saudara pasti lihat tak ada orang yang senang menambah pengetahuan. Di luar orang bijak, tidak ada orang yang senang mencari informasi, mengumpulkan informasi untuk dijadikannya sebagai bahan pertimbangan sebelum dia melangkah. Nah, saudara sudah bisa menggambarkan keadaan-keadaan
Atau saudara sudah bisa memahami keadaan-keadaan yang digambarkan oleh ayat 2, ayat 3, ayat 4, demikian juga dengan ayat 6. Saudara sudah bisa melihat keadaan-keadaan yang digambarkan dalam ayat Alkitab itu. Dan supaya bisa mengubah keadaan yang digambarkan itu, ya kita mesti menambahkan pengetahuan, kata Alkitab. Kita harus menambah atau mengumpulkan hikmat atau pertimbangan-pertimbangan, karena inilah yang akan membuat kita mengalami keberhasilan-keberhasilan yang diperlukan di masa depan. Upaya apapun yang kita lakukan untuk menambahkan pengetahuan, untuk menghimpunkan pengertian-pengertian, upaya-upaya ini akan membawa kita kepada kesuksesan-kesuksesan di masa depan. Upaya apapun. Oleh karena itu tidak akan pernah kita mengalami kehidupan yang sama musim demi musim apabila setiap kita terus-menerus berupaya menambahkan pengetahuan, berupaya menghimpunkan pengertian-pengertian. Kita tidak akan pernah mudah goyah. Keberadaan hidup kita berantakan kalau pengetahuan dan pengertian-pengertian terus kita tambahkan. Kalau saya bisa bilang begini, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pengetahuan atau pengertian yang kita himpunkan itu ibarat tanah tempat kita berpijak, ibu bapak, tanah tempat kita membangun segala sesuatu. Semakin banyak kita menambahkan pengetahuan, semakin banyak kita menghimpunkan pengertian-pengertian, maka semakin kokoh tanah tempat kita berdiri ini, semakin teguh apa yang kita bangun di atas tanah itu. Karena itu, supaya usaha kita berkembang, supaya finansial kita berkembang, supaya mental kita, kepribadian kita bertumbuh, maka menambahkan pengetahuan, menghimpunkan informasi-informasi, lalu menindaklanjuti sesuai dengan pengetahuan atau informasi yang dikumpulkan, sesuai dengan yang diperlukan, menindaklanjuti, itu yang akan menjadikan saudara menjadi lebih teguh, lebih kuat, lebih kokoh. Walau suara-suara buruk datang, goncangan terjadi dari mana-mana, keadaan berubah-ubah, ibu bapak, tapi pengetahuan yang saudara tambahkan itu atau yang saudara miliki itu, hikmat atau pengertian yang saudara himpunkan dan yang saudara tindak lanjuti itu yang akan menjadikan usaha saudara kuat, menjadikan hidup saudara tidak goyah, menjadikan iman saudara tidak roboh. Kenapa orang kadangkala mudah goyah dengan semua informasi negatif yang didengar atau yang beredar? Karena pengetahuannya tidak kuat. Kenapa seseorang akhirnya tidak mengalami peningkatan-peningkatan yang berarti, pertumbuhan-pertumbuhan atau perkembangan yang berarti? Bahkan yang terjadi adalah sama terus-menerus. Ya puji Tuhan kalau masih sama, kata yang satu. Saya malah hancur, berantakan, malah mundur, malah mandek, malah nggak bertahap. Penyebabnya semuanya kembali kepada pengetahuan. Saudara nggak mungkin bisa mendapatkan nilai 80 kalau tingkat pengetahuan kita hanya sejangkau 60. Yang paham boleh ngomong amin. Makanya menambahkan pengetahuan itu sesuatu yang penting, ibu bapak. Itulah tanah tempat kita berpijak membangun segala sesuatunya. Kenapa seseorang mudah disesatkan? Karena pengetahuan yang tidak kuat yang dia miliki. Kenapa seseorang mudah meninggalkan imannya? Pengetahuan yang tidak dimilikinya, yang tidak ditambahkan terus menerus.
Karena dia mengira semua agama sama, semua kepercayaan sama, semua agama punya Tuhan yang sama. Nah, itulah pengetahuannya, padahal tidak sama. Ya kalau sama, ngapain Yesus Kristus harus mati di kayu salib? Ngapain darah harus tertumpah? Ngapain kitab suci kita mesti dikanonkan, dibukukan, berbeda dengan isi kitab-kitab suci lainnya? Tidak sama. Tuhan saya, Tuhan kita, Tuhan yang lain tidak sama. Lah kan ada Alkitab bilang, ada pepatah bilang banyak jalan menuju Roma. Ya, karena banyak jalan menuju Roma lah, maka kita harus hati-hati memilih jalan. Sebab tidak semua jalan itu menghantarkan kita ke Roma. Jadi menambahkan pengetahuan itu penting, ibu bapak. Kalau sekali lagi, kalau saudara mau melihat peningkatan finansial, ilmu pengetahuannya dulu yang harus dikejar. Itu yang akan memperkokoh saudara dalam mengelola, membangun, memanage, bahkan mengambil pertimbangan-pertimbangan untuk bisnis itu, untuk usaha itu. Baru saja pemerintah menaikkan pajak 12%. Sekarang kita semuanya lagi heboh. Itu berarti semua kita sekarang semakin berat beban ekonominya. Tuntutan hidup semakin berat. Belum lagi gonjang-ganjing yang terjadi di dunia barat, di dunia luar, yang kemudian ini bisa berdampak pada perkembangan finansial atau ekonomi, tatanan bisnis kita di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau memulai usaha, ibu bapak, tapi saudara tidak meningkatkan pengetahuan saudara mengenai usaha itu, maka saudara sedang membangun sesuatu yang sebenarnya saudara tidak mengerti, tidak memahami, lalu saudara tidak bisa meliding atau memimpin usaha atau pekerjaan itu. Saudara menikah, tapi saudara tidak pernah meningkatkan pengetahuan saudara. Sebelum saudara menikah, seharusnya sebelum menikah, ini yang belum menikah ya saudara-saudaraku semua, sebelum saudara menikah seharusnya saudara sudah harus menambahkan pengetahuan dulu mengenai pernikahan, mengenai bagaimana berdampingan dengan lawan jenis. Namanya pun lawan jenis, lawan, semuanya berlawanan. Pikirannya, idenya, cara hidupnya, semuanya berlawanan. Nah, bagaimana kita bisa menyesuaikan hidup lama kalau kita nggak pernah menambahkan pengetahuan soal itu? Berbeda barangkali saya dan beberapa teman. Saya dulu sebelum menikah, ibu bapak, memang saya langsung pergi ke perpustakaan. Saya tahu saya mau menikah, saya gali, saya ambil semua buku-buku yang bicara pernikahan. Saya ambil semua, saya bacai dulu. Makanya ketika bimbingan pranikah berlangsung, akhirnya pendetanya bilang, kalau melihat koleksi buku ini dan melihat semua pengetahuan yang sudah ada, Pak Ruben gak harus dibimbing lagi. Begitu ibu bapak. Pengetahuan itu penting, katakan amin. Begini ibu bapak, saya akan mencoba meyakinkan saudara bahwa apa yang dikatakan Alkitab ini benar adanya. Tugas saya di situ ibu bapak, meyakinkan saudara supaya saudara yakin benar-benar bahwa memang pengetahuan atau hikmat itulah kunci supaya kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu. Ketika kita kecil, masih bayi, umur 1-2 tahun, tambah lagi setelah kita SD, umur sekolah SMP, coba lihat. Ada seseorang yang mengisikan pengetahuan pada kita supaya kita mengalami peningkatan. Guru,
orang tua. Mereka inilah orang yang dipakai oleh Tuhan dalam mengisikan pengetahuan yang kita perlukan, sehingga di depan kita bisa sukses menghadapi apa yang terjadi di depan, karena pengetahuannya sudah diisi oleh mereka. Kita nggak akan pernah tahu pentingnya sikat gigi kalau nggak dipaksa sama orang tua kita sikat gigi dulu. Mandi, masih ingat waktu kecil, mandi, iya ntar mandi, iya ntar mandi, malas sekali mandi. Nah, digituin sama orang tua. Bangun tidur suruh sikat gigi berkali-kali, bahkan kadang-kala harus dipaksa. Karena awalnya kita nggak mengetahui sikat gigi itu buat apa, mandi itu buat apa, pakai pengharum badan itu buat apa, kita nggak tahu. Tapi pengetahuan itu ditambahkan kepada kita. Akhirnya sekarang saudara masih disuruh mandi dan sikat gigi kah setelah dewasa ini? Tidak lagi. Malah kalau saudara nggak mandi, nggak sikat gigi, nggak nyaman hidup ini. Saya nggak akan berani keluar dari kamar saya kalau saya belum mandi. Duduk di ruang tamu kalau nggak mandi saya nggak berani sampai sekarang. Padahal tidak ada siapapun yang datang, karena saya sudah membangun budaya begitu. Kalau ada orang mau telepon, saya masih dalam belum jam kerja, susah saya angkat telepon. Lah karena benar-benar setelah jam kerja saya kerja. Kalau lagi di kamar, lagi di rumah, lagi istirahat, ya saya istirahat. Tapi coba lihat, pengetahuan yang diisikan itulah yang membuat kita bertumbuh dan membuat kita sukses. Benar kan? Oke, saya coba begini. Kenapa kalau televisinya Pak Major rusak, goyang-goyang, kerak gitu, lalu harus dipanggil teknisi membenarkan? Tentu karena kita tidak tahu kan. Lalu setelah teknisi datang, dia servis, buka ceplat, buka, cuma dia senggol sedikit, tambahkan alat, bagus, lancar lagi di televisi. Kita tanya, berapa biayanya? Dia jawab 175.000. Komplain kita, cuma 5 menit, cuma senggol, taruh satu, selesai. 175, mahal sekali, kita bilang kan. Kita komplain, wah ini nggak bener nih, macam-macam nih, coba bikin keterangannya, kok bisa 175, apa saja itu yang 175, kita bilang begitu. Maka dibikinnya lah kwitansi, reparasinya, upah untuk perbaikannya 25.000. Pengetahuan untuk mengetahui mana yang rusak dan apa perbaikannya 150.000. Total 175. Kita mau komplain apa? Berarti pengetahuan itu yang mahal. Aku ulang, pengetahuan itu yang mahal. Makanya pengetahuan itu yang membuat kita sukses. Katakan amin. Kalau saudara sakit nih, maka kita pergi ke dokter. Saya kalau sakit ya pergi ke dokter. Setelah doa datang ke dokter. Dokter periksa, lalu dia tulis resep, bayar. Ya toh? Beberapa ku dengar telepon ke saya, Pak, mahal kali Pak, minta tolonglah supaya kurang Pak. Coba bayangin, kita mengeluh, begitu keluar resep obat 70.000, ini biaya periksa 25.000, masih mending. Coba sampai dibikin situ biaya kuliah ambil kedokteran selama 4 tahun. Coba bayangin loh,
Karena dia yang kuliah, dia yang belajar, saudara yang dapat manfaat. Kalau saya sih, kayaknya saya memang dapat privilege di banyak tempat. Kalau saya datang ke Amanda, saya selalu dapat keistimewaan. Kenapa saya dapat keistimewaan? Tentu karena pengetahuan. Saya pendetanya. Lah saudara mau dapat privilege, boleh jadilah pendeta. Banyak juga jadi pendeta. Tapi nggak jadi pendeta pun saudara kelihatan dapat privilege terus kalau datang ke Amanda. Makanya Amanda itu nggak ada duanya. Amanda melekat di hati dan selalu menjadi topik doa. Kok aminnya kayak ngeledek nih semua? Amin dong. Begitu. Apa yang membuat mereka sukses? Sebut. Saudara ada masalah hukum, saudara datang kemana? Datang ke pengacara dong. Kalau saudara datang ke Pak Halawa, masalahnya masalah hukum, datang ke Pak Halawa, paling Pak Halawa bilang, udahlah damai-damai aja lah kalian. Atau Pak Mejer paling cuma bilang, doakan aja lah Pak, udahlah ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu kata Alkitab. Karena dia mau sampaikan apa, dia tidak punya pengetahuan soal hukum, termasuk saya. Tapi kalau saudara punya masalah soal firman, soal teologi, soal kasus-kasus kehidupan sehari-hari, kemandekan di sana sini, saudara datang konseling, lalu saya kasih tahu jalan. Begini kata Alkitab, begini semestinya, begini sebenarnya. Sekarang terkonfirmasi sudah. Pengetahuan itu membawa kita pada kesuksesan. Amin. Oke, saya mencoba meyakinkan saudara untuk kesekian kali. Karena setelah saudara dengar semua ini, lalu 2025 saudara belum sukses, masih tetap miskin, keterlaluan ini. Oke, bercanda. Coba lihat ibu bapak. Kenapa ada beberapa orang sukses tapi sebagian besar tidak? Sekarang orang terkaya di dunia yang punya harta 7 miliar dolar kah atau berapa itu, siapa namanya ya, yang bukan Bill Gates, aduh saya lupa mendadak ya, siapa, saya lupa namanya, orang terkaya sekarang. Kenapa menjadi sebagian besar orang sukses yang lain tidak? Dengar kawan, dengar aku beritahu. Karena mereka terus menerus menambahkan pengetahuan. Mereka terus belajar. Mereka memiliki kerinduan untuk mengubah kehidupan mereka, mengubah keadaan mereka. Itu sebabnya semua pengetahuan, semua informasi yang mereka dengar, mereka serap semuanya, mereka terima semuanya, seolah-olah seperti spons alat cuci piring itu, spons alat cuci piring, sepertinya semua diserap. Begitu tuh orang yang mau berhasil, orang yang mau sukses. Pengetahuan, kita harus punya kemampuan menyerap semua pengetahuan, informasi, pengertian-pengertian yang kita perlukan, dan kita bertindak sesuai dengan yang diperlukan itu. Itu yang menjadikan kita berhasil. Kalau seandainya saudara kita meluangkan waktu membaca atau mempelajari 15 menit sampai 1 jam saja satu hari mengenai sesuatu yang saudara ingin lakukan ke depan, atau sesuatu yang saudara minati, usaha apalah, pekerjaan apalah, impian apalah, saudara meluangkan waktu 15 menit sampai 1 jam saja satu hari. 15 menit kan gak lama ibu bapak, tapi coba lihat, 15 menit saudara pelajar, saudara luangkan waktu setiap hari, beberapa tahun kemudian saudara bisa menjadi orang yang expert atau ahli di bidang yang saudara minati itu.
hanya beberapa tahun kemudian saja saudara bisa menjadi orang yang ahli di situ. Berarti untuk menjadi berhasil ke depan itu semua kembali kepada pengetahuan. Pengetahuan yang kita tambahkan, kita bandingkan dengan Yesus Kristus. Coba buka Lukas pasal 2 ayat 52. Yuk, Lukas 2 ayat 52, kita baca sama-sama. Kalau sudah, kita baca yuk. Kalimatnya muncul di depan. Mari kita baca bersama. 2, 3 ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya terus, dan makin dikasihi oleh Allah. Dan oke, coba konsentrasi ke depan ibu bapak. Tolong lihat ya, tolong perhatikan ke depan sini. Yesus ini tampil di pelayanan umur 30 tahun. Kalau saudara baca nanti 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini namanya kitab Injil. Saudara baca 4 kitab Injil ini ibu bapak, semua kitab Injil ini bicara mengenai kehidupan Yesus setelah 30 tahun. Kalaupun ada di luar 30 tahun, yang pertama ketika Yesus lahir, lalu yang kedua ketika Yesus umur 12 tahun, 1 kali dicatat. Setelah itu nggak pernah dibicarakan di Alkitab apa yang dilakukan Yesus, bikin apa dia, kemana dia, tidak pernah ada. Setelah Yesus 30 tahun baru Alkitab bicara terus menerus, tiap lembar, tiap pasal bicara nama Yesus. Maka para peneliti mulai mencari tahu apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berumur di bawah 30 tahun. Kenapa nggak pernah muncul namanya? Kenapa nggak pernah dibicarakan? Lalu ditemukan jawaban. Yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia 30 tahun ternyata adalah menambahkan pengetahuan. Karena ketika Yesus tampil umur 12 tahun di bait Allah, berdiskusi dengan para ahli Taurat, orang-orang Yahudi, tak satu pun bisa melayani atau menghadapi atau membantah apa yang disampaikan Yesus. Bahkan semua yang mendengar kagum, terheran-heran. Kita bicarakan umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. 12 ke 30 berarti berapa tahun itu? 18. Kemungkinan kata para peneliti 18 tahun dipergunakan oleh Yesus untuk belajar, menambah pengetahuan. Setelah dia belajar menambah pengetahuan 18 tahun, barulah kemudian 30 tahun umurnya dia tampil. Perhatikan, ketika Yesus tampil umur 30 tahun setelah dia menambah banyak pengetahuan, tak satu pun orang bisa mempermalukan dia, menjebak dia. Walau berbagai pertanyaan ditanya kepada Yesus untuk menguji, mencobainya, tetapi tak satu pun berhasil mempermalukan. Sebaliknya yang menguji dan mencobainya yang dipermalukan. Apa yang membuat itu? Pengetahuan Yesus. Orang yang bertumbuh pengetahuan disukai Allah, disukai manusia. Orang yang bertumbuh pengetahuannya, sekali lagi tolong dengar ibu bapak, orang yang bertumbuh pengetahuannya tidak mudah dia menyalah-nyalahkan orang. Orang yang bertumbuh pengetahuannya dia bisa menerima lebih luas kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan. Orang yang bertumbuh pengetahuannya dia disukai, bukan hanya disukai Allah, juga disukai sesama. Bagaimana mungkin orang ini tidak berhasil? Kunci pertumbuhan gereja zaman mula-mula adalah karena orang-orang yang berkumpul itu disukai semua orang. Baca nanti Kisah Para Rasul 2 pasal 2. Coba klik yuk Kisah Rasul 2 ayat 47. Coba lihat ini, Kisah 2 ayat 47. Boleh munculin kalimatnya, ayo. 1 sudah, Kisah 2 ayat 47. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3 ya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dengar, kunci pertumbuhan gereja pun adalah apabila orang yang berkumpul di gereja itu, mereka adalah orang-orang yang
disukai semua orang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tapi supaya mereka bisa jadi disukai orang, nanti saudara mundur mulai dari ayat 41, 42, 43. Mereka tekun dan sehati belajar. Belajar. Makanya akhirnya mereka menjadi pribadi yang disukai orang. Oke. Ini saya mau bilang begini. Kalau saudara seorang guru, yang guru boleh angkat tangan. Coba saya mau tahu, ada berapa orang teman-teman guru nih? Ada beberapa. Yuk. Nih yang guru teman-teman nih. Coba dengar. Jangan sampai nanti, kita kan setiap tahun diucapkan hari guru ya, hari guru. Tolong dengar baik-baik saudara-saudara para guru, teman-teman semua. Sama seperti kalau saudara para pengusaha, saudara kepala keluarga, saudara seorang hamba Tuhan, siapa aja, tolong dengar yang saya ngomong ini. Saya mau beritahu begini, setelah saudara menjadi guru, atau ketika saudara disebut sebagai guru, atau saudara adalah seorang pengusaha, saudara adalah seorang pekerja, saudara seorang manajer, saudara seorang pemimpin organisasi, tolong dengar baik. Berapa banyak waktu yang kita pergunakan dalam satu minggu untuk menambahkan pengetahuan kita? Kalau saudara guru, supaya anak-anak didik kita ini tidak bosan ketika kita mengajar, supaya mereka bisa konsentrasi, mereka bisa menyerap semua pengetahuan yang kita bagikan. Pendekatan apa yang saudara bangun? Metode apa yang saudara gunakan? Pernah nggak memikirkan atau mendalami atau mengembangkan pengetahuan saudara dari waktu ke waktu? Setelah saudara mengetahui, saudara ngajar di kelas 5, saudara ngajar di kelas 13, di kelas 7, saudara ngajar di kelas 12 misalnya. Pernah nggak saudara ini mengembangkan pendekatan yang berarti sehingga mereka menjadi siswa yang tertarik dan senang, nyaman dengan materi yang saudara ajar, walaupun mata kuliah atau mata pelajaran itu tidak cocok buat mereka? Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi walau mereka nggak senang siswa itu, karena pendekatan yang kita bangun ini bagus. Coba lihat siswanya asik belajar. Itu kalau kita menambahkan pengetahuan kita sebagai guru, sebagai pengajar. Kalau kita punya karyawan menyebalkan, karyawan menjengkelkan, kita punya orang-orang di lini kepemimpinan kita, orang-orang yang tidak nangkap arah kita, lalu pendekatan apa yang kita bangun supaya mereka tetap nyaman di circle-nya kita, di situasinya kita, di keadaannya kita? Itu namanya menambahkan pengetahuan. Anak-anak muda, coba angkat tangan yang anak-anak muda yang belum menikah. Yuk semua anak-anak muda yang belum menikah, angkat tangan tinggi-tinggi. Saya cuma mau lihat, remaja kah semua? Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau lihat ini. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tolong dengar, aku beritahu kepada kalian semua, hei anak-anakku, aku beritahu, walau ini juga buat para orang tua, banyak bermain gadget, main Android, itu nggak akan menambahkan pengetahuan. Sebaliknya, itu hanya akan menambahkan daya kreativitasmu dibunuh, dan saudara menjadi orang malas. Percaya sama saya. Saya melihat begini. Saya lihat begini nih. Otak kita ini, ibu bapak, anak-anak muda sekalian, otak kita ini dirancang oleh Allah untuk diberi tantangan terus-menerus. Itu otak kita. Kalau saudara main gadget, main games, main Android, apapun, itu justru akan melemahkan kemampuan otak kita. Makanya otak kita ini kerjanya, dia akan tajam, dia akan cerdas kalau kita pergunakan menganalisa, kita pergunakan membaca, kita pergunakan memikirkan apa yang kita baca. Itu otak kita akan cerdas dan akan cepat berkembang. Tapi kalau hanya mengikuti media sosial, baca, lihat TikTok dan lain sebagainya, itu akan menjadikan otak kita sempit dan kerdil, bahkan kita jadi pemalas. Makanya nih anak-anakku semua nih, saudara yang ada di depan, dan saudara semua anak-anakku sekalian, jangan berhenti baca buku. Baca buku, tambahkan pengetahuan. Itu yang membuat otak kita ini kayak karet, makin ditarik dia,
makin lebar, makin lebar, makin lebar. Nggak kita isi apa-apa di otak kita, dia ya begitu-begitu aja, nggak berkembang. Padahal potensinya hebat, luar biasa. Yang paham sekarang katakan amin. Yang mau hidupnya bertumbuh katakan amin. Jadi pertumbuhan itu adalah tanggung jawab kita, itu kunci. Hanya karena saudara nyaman di bangku kelas 2 SD, saudara berpikir begini nih, saya pengen di bangku kelas 2 SD aja tetap, supaya pertumbuhanku tetap seperti anak kelas 2 SD. Gini ya, ini aku sebelum akhiri di poin 1. Kalau sempat nanti poin 2 masuk. Ini ku bagikan ini sama saudara. Pertumbuhan fisik kita, jasmani ini badan. Pertumbuhan fisik kita ini, Bu, Bapak, ini tidak sama dengan pertumbuhan mental, pertumbuhan emosional, pertumbuhan spiritual, pertumbuhan finansial. Pertumbuhan fisik kita ini gak sama dengan pertumbuhan semua itu. Pertumbuhan fisik kita ini hanya karena saudara nyaman di bangku kelas 2 SD dan berharap saudara akan nyaman di sana dan akan tetap ada di posisi itu. Saudara bilang, saya pengen 2 tahun di kelas 2 SD supaya saya lebih lama dengan keadaan kelas 2 SD. Saya pengen 5 tahun supaya saya lebih lama dengan keadaan kelas 2 SD 5 tahun. Saudara mau pilih 2 tahunkah? Saudara mau pilih 5 tahunkah? Fisik saudara akan tetap bertumbuh. Jadi tidak tergantung pada berapa lama atau pilihan kita pertumbuhan ini, tidak. Ini akan tetap bertumbuh terus fisik kita ini. Tapi finansial, mental, spiritual, tidak begitu, Pak. Nggak begitu, Bu. Saudara tidak tambahkan pengetahuan, nggak bertumbuh apapun. Saudara tidak tambahkan pengertian-pengertian yang akan menolong saudara untuk mengalami peningkatan, maka tidak akan ada peningkatan apapun. Jadi finansial, mental, spiritual, emosional, semua ini berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai pribadi untuk menumbuhkannya, mengembangkannya. Makanya saya ngomong, waktu kecil orang tua kita, guru kita yang bertanggung jawab menambahkan pengertian, menambahkan pertumbuhan kita. Tapi setelah kita dewasa, pertumbuhan kita, peningkatan kita, itu sekarang tanggung jawab kita. Yang paham tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu tanggung jawab kita. Makanya jangan salahkan yang lain. Saudara bisa saja tetap di kelas 2 SD tapi sudah berkumis. Bisa saja 5 tahun, 7 tahun di kelas 2 SD tapi sudah seperti orang tua. Artinya gini, badan kita bertumbuh tapi pengetahuan kita tidak. Ini yang namanya disfungsi. Mental kita tidak berfungsi, pengetahuan kita tidak berfungsi, rohani atau iman kita tidak berfungsi. Ada si orang dewasa dia tapi nggak punya pengetahuan apa-apa. Tahunan dia jadi orang Kristen tapi nggak ada apa-apa pun dampaknya, nggak ada yang bertumbuh. Kalau seandainya aku bisa bilang begini, kawan, coba lihat ya, seandainya aku bisa bilang sama saudara, dengan kita punya iman saja maka kita akan bisa mendapatkan segala-galanya. Seandainya aku bisa ngomong itu, aku akan ngomong. Seandainya aku bisa bilang dengan kita semangat berdoa, tekun kerja, maka kita bisa mengubah situasi kita. Kalau aku bisa ngomong itu, aku akan ngomong, kawan. Tapi sayangnya nggak mungkin aku ngomong itu, karena bukan begitu keterangan Alkitab. Keterangan Alkitab kita bilang apa? Iman adalah dasar untuk kita mengalami peningkatan, perubahan, keselamatan.
Doa, kerja keras adalah penting, tapi tolong dengar, iman kita, doa kita, kerja keras kita, jika tidak ditindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari yang membuat hidup kita berubah, pribadi kita berubah, finansial kita berubah, iman, doa, kerja keras tidak akan menambahkan apapun. Sama seperti saudara ada di bangku kelas 2 SD hanya karena nyaman di sana. Saudara pikir doa saja udah cukup lah Pak Pendeta, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau saudara nggak lakukan apapun yang membuat saudara berbeda tahun 2025, lebih baik pulang dari sini, saudara sampai di rumah ambil pas foto 2024, atau ambil foto saudara waktu 2024, gantungkan di pintu kulkas saudara. Saudara lihat, tahun 2025 akhir pun saudara kan tetap sama seperti foto yang tergantung itu. Tapi kalau saudara mau berbeda tahun 2025, lupakan foto 2024. Lakukan sesuatu yang berbeda hari ini, maka sesuatu yang berbeda akan terjadi di 2025. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan yang baik bagi Yesus. Tolong dengar kawan, saudara bisa saja menjadi orang Kristen, menjadi orang yang bertumbuh, tapi kalau saudara tidak melakukan sesuatu, pertumbuhan tidak ada. Kita tidak akan bisa mendapatkan hari esok kalau kita tidak melakukan perbedaan hari ini. Yang ada ialah, kalau kita tidak melakukan perbedaan hari ini, maka kita hanya memiliki waktu lebih lama untuk tinggal di kehidupan yang sama. Tapi kalau saudara sudah tidak mau di kehidupan yang sama, lakukan sesuatu yang berbeda. Nggak peduli seberapa positif saudara berpikir, nggak peduli seberapa besar harapan-harapan saudara, saudara tidak melakukan sesuatu yang berbeda, maka tidak ada yang berbeda di hari esok. Walaupun saudara berpikir positif, berharap hal-hal hebat, saudara tidak lakukan sesuatu, nggak akan ada sesuatu yang datang. Yang mau berbeda di tahun depan, lakukan perbedaan mulai hari ini. Yang setuju tepuk tangan sekali lagi. Oh, oke. Ini waktunya udah lewat sebenarnya nih Ibu Bapak. Boleh ku minta beberapa menit saja supaya lengkap pengetahuan ini? Boleh? Kita sepakat dulu. Boleh? Kayaknya agak terpaksa sebagian ya. Tapi kalaupun saudara bilang gak boleh, tergantung yang pegang mic. Sedikit ini, sedikit, karena ini penting. Coba lihat Yakobus pasal 2. Lihat yuk, buka Alkitab saudara. Yakobus 2 ayat 22, 23, 24 kita baca. Ini akan menghantarkan saudara memahami poin yang kedua yang saya hanya baca saja, lalu saya harap kita paham. Ayat 23. Coba. Yakobus 1, pasal 1 ya. Yuk kita lihat yuk. 22. Kita baca sama-sama. Ini penting dijelaskan supaya kita betul-betul menutup tahun 2024 ini dengan sempurna, sehingga 2025 memang kita berubah, beda semuanya. Nggak lagi tetap miskin, nggak lagi tetap sakit, nggak lagi tetap gagal, beda semuanya, benar-benar berubah. Saya serius, saudara lihat keringatku ini habis-habisan ini. Itu betapa seriusnya saya melihat saudara berhasil semuanya. Saudara bisa melihat orang yang kalau kerja dia keringat, itu berarti dia kerjanya serius kan? Saya makan saja keringat, apalagi khotbah. Jadi betapa seriusnya saya, saudara, ini benar-benar sukses dan berhasil 2025 ini. Coba lihat yuk, kita baca sama-sama ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja terus. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. 2, 3. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24 terakhir.
baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Oke, ibu bapak, coba lihat nih, siapa di antara saudara ketika berdiri di depan cermin mengamati wajah saudara di sana, lalu ketika saudara berdiri di depan cermin, saudara melihat ada rambut saudara yang terurai ke depan atau terurai ke samping, atau yang macam-macam, atau yang lipstiknya, mohon maaf, lipstiknya naik sampai ke atas kumis, atau menyentuh gigi. Dan setelah saudara melihat itu, saudara nggak memperbaikinya. Siapa? Ayo, nggak ada kan? Berarti kita begitu berdiri di depan cermin, rambut kita terurai, setelah kita lihat maka kita benerin. Kalau bedak kita mulai kabur di mana, pudar di mana, setelah kita maka kita benerin. Saya yakin di tasnya ibu-ibu ini, para wanita ini, pasti ada kaca di situ, ada cermin. Saya yakinlah, kalaupun nggak semua bawa, tapi biasanya ibu-ibu itu kemana pergi, cermin itu benda berharga kedua. Selalu dibawa, lihat, nanti habis makan lihat lagi, nanti naik mobil turun, sebelum turun dia lihat lagi. Ada yang begitu. Kalau di sini nggak ada, berarti dia sudah rapi semua tuh. Dia percaya diri hebat, dia nggak peduli soal penampilan. Coba lihat, begitu kita berdiri di depan cermin, ada yang mencong-mencong, kita benerin. Hanya orang yang tidak berpengertian, yang bahasa kitab Amsal tadi, orang yang tidak bijak, yang begitu melihat gambaran dirinya yang ada yang macam-macam, compang-camping, lalu dibiarinnya begitu. Hanya orang yang berantakan, hanya orang yang tidak bijak. Tapi umumnya semua orang begitu berdiri depan cermin, dia lihat ada yang miring, dia lihat ada yang harus dibenerin, dia lihat ada yang memudar, dibenerin semua. Itu maksud Alkitab itu. Setelah saudara melihat sekarang, ibu bapak, apa kata Alkitab tentang masa depan saudara? Apa kata Alkitab tentang petunjuk supaya kita bisa keluar dari keadaan yang sama musim demi musim, tapi tetap kita tidak melakukan perubahan? Itu sama dengan orang yang berdiri di depan cermin, dia lihat yang mencong-mencong, dia biarin. Itu bukan orang bijak. Tapi kita semua, kita orang bijak, sehingga pulang dari sini semuanya kita menata, kita memperbaiki kepribadian kita, kita tambahkan pengetahuan ke dalam diri kita, dan kita akan siap melihat perbedaan dan keberhasilan di depan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi bersama-sama, kita menyembah Tuhan. Haleluya.